Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 25, ayat 14 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Hamba yang berguna. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati oleh Yang Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah kita merasa minder dan kecewa jika kita disebut hamba atau budak. Karena sesungguhnya semua manusia adalah hamba, dilihat dari pekerjaan dan perjuangan untuk hidup. Sebagai pegawai misalkan, ia bekerja untuk melayani rakyat, apapun jabatannya. Sebagai pimpinan agama, ia bekerja untuk melayani umat, apapun jabatannya. Sebagai karyawan perusahaan, ia mengabdikan diri untuk perusahaan itu.
Apa yang mau dikatakan di sini adalah, jika kita sadar, kita semua ini sesungguhnya adalah hamba. Tetapi perlu dipastikan bahwa kita ini hamba yang baik dan berguna. Hamba yang baik dan berguna adalah hamba yang mengabdikan hidupnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara-cara yang baik dan benar. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Sebagai hamba Tuhan, kita diberikan kehidupan oleh Tuhan sebagai modal untuk dimaksimalkan. Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta dalam Injil hari ini adalah contoh bagi kita bagaimana kehidupan itu dimaksimalkan sesuai tuntutan dari Tuhan, pemilik kehidupan itu. Dengan memberi hidup, artinya Tuhan mempunyai rencana yang besar terhadap kehidupan setiap orang. Orang-orang yang sadar bahwa hidup adalah modal, talenta dari Tuhan, ia akan membuat kehidupan itu maksimal dalam tujuannya. Kedua hamba yang membuat kehidupan mereka itu menghasilkan banyak hal baik itu kemudian disebut sebagai hamba yang setia dan yang berguna. Dan kepadanya diberikan lagi banyak berkat karena ia telah membuat kehidupan itu berguna bagi Tuhan dan manusia. Dan untuk akhirat, mereka akan mendapat kepercayaan yang lebih besar, yaitu turut serta dalam sukacita kehidupan yang kekal. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta, kemudian ia menghabiskan hidupnya dengan kekecewaan, kecurigaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berbobot kepada Tuhan dan sesama manusia. Bagi Yesus, hamba yang demikian adalah hamba yang tidak berguna, dan kepadanya apapun yang ada padanya akan diambil. Ia kehilangan berkat dalam hidupnya karena tidak bersyukur atas hidupnya, panggilannya, dan menggunakannya secara salah. Lalu Tuhan dan sesamanya dituduh sebagai biang keladi kebodohannya. Apa yang kemudian dimaksudkan dengan talenta atau modal yang perlu didaya gunakan secara maksimal menurut Paulus adalah kasih mengasihi. Jemaat di Tesalonika diminta untuk semakin menghayati, saling mencintai satu sama lain. Anggaplah perjuangan untuk memaksimalkan modal dari Tuhan adalah menggunakan hidup dengan penuh rasa syukur dan ditujukan untuk membawa kelimpahan berkat bagi sesama manusia. Modal hidup itu beda dengan modal usaha yang digunakan untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin bagi diri sendiri. Modal hidup adalah berkat kehidupan yang kita terima dari Tuhan untuk melakukan banyak hal baik melalui cara-cara yang benar untuk kehidupan dan kebahagiaan sesama manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, hidupmu dan hidupku adalah modal atau talenta yang diberikan Tuhan untuk diabdikan demi kebaikan semua orang. Kita perlu ingat itu. Maka Tuhan melalui sabdanya hari ini meminta kita untuk sedapat mungkin menyadari diri bahwa kita ini adalah hamba dan pelayan yang diutus Tuhan untuk mengabdikan diri demi kebaikan sesama manusia dan juga demi kebaikan alam ciptaan. Jika hari ini Anda disebut hamba atau budak, jangan pernah menyesal. Pastikan saja bahwa dirimu adalah hamba yang berguna bagi sesama manusia dan alam ciptaan dan bagi Tuhan melalui cara-cara hidup yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita semua.